kita hanya apa ya, mungkin ada istilah lain barangkali saat itu kita menyembunyikan sengsara. Saralat ya. Nah, ini kan termasuk satir kan? Termasuk satir. Iya tahu. lagi menertawakan. Ya, jadi satir itu mungkin salah satu upaya kita menyampaikan emosi tapi dengan menyembunyikan motifnya. Oke, teman-teman, kembali lagi di Filosofi Kopi bersama saya Arul Damince, Wakil Rektor Barada Institute. Kemarin Rektor, sekarang turun jadi Wakil Rektor. Oke, kesempatan kali ini teman-teman masih dengan beliaunya, Dery Kurniawan, yang jauh-jauh dari Cilegon. Kali ini beliau yang saya persilakan untuk menjadi pemantik ya Pak ya. Jadi entahlah berbicara apa, saya coba ikuti instrumennya, bila mana perlu dibongkar saya bongkar gitu aja. Iya sih. Yuk, monggo Pak Dery, waktu dan tempat saya persilakan. Wah, kayak presentasi. Ya sebetulnya nggak harus formal-formal juga, nggak. Iya. Ada keluhan apa Pak Dery? Karena ini Dok. Ya kayak keluhan. Apa Dok? Ya oke lah ya, tapi kan keluhan ini nggak harus yang bersifat fisik gitu. Oh, sebetulnya tapi bersifat pikiran bisa, emosional bisa, dan seterusnya ya. Iya. Gini, saya tuh berpikir mengenai argumen dan sentimen. Ada satu kalimat yang pernah di caption sama sampean mengenai argumen dan sentimen. Tapi aku lupa secara redaksinya. Siap. Utuhnya gimana? Kalau nggak salah pernah berdebat secara. Coba tolong. Ucapkan teman-teman, saya pernah buat nge-tweet tulisan waktu itu, perdebatan itu ada dua gitu. Perdebatan pikiran namanya argumen, perdebatan emosional namanya sentimen. Oh ya, nah, kurang lebihnya di situ Pak Dery. Oke, berarti kan ada sebuah segmen yang dipisahkan antara ranah emosi dengan ranah pikiran yang dianggap sebagai wilayah non emosi nih. Oke. Nah, menariknya segini. Kadang ya apakah ini kan menjadi tanda tanya juga ya. Sebenarnya yang mau kita sampaikan secara kalimat, entah itu argumen atau sentimen ya, yang jelas pernyataan nih. Ya. Tapi sumbernya itu tuh kan mestinya terdeteksi tuh, dirasakan. Ya. Oh, ini adalah perasaanku. Berarti ini sentimen. Nah, ini adalah pikiranku. Nah, bagaimana bisa tahu atau sadar kalau yang dinyatakan itu adalah sentimen atau enggak itu argumen gitu? Ya sih, ya. Oke, jadi sebetulnya gini ya, tetap aja sih kalau misalnya untuk mendeteksi itu pikirankah, itu emosionalkah ya, itu pikirankah, itu perasaankah gitu. Kalau kita lari pada konsep psikologi, semuanya bisa diukur oleh gejala atau perilaku ya. Cuma kalau gini, kalau pikiran jelas ada analisisnya ya, ada alat tesnya yang concern pada intelektual. Perasaan itu, emosional itu banyak, ada beberapa yang nggak bisa diukur. Entah hari ini apa sudah bisa apa enggak ya. Yang saya tahu termasuk kayak cinta itu nggak bisa diperdebatkan karena memang nggak bisa diukur gitu Pak. Tapi kecemasan bisa gitu ya. Jadi secara kesimpulannya semuanya itu sebenarnya bisa diukur. Tuh. Selama emosional ini sifatnya bukan cinta. Dalam tanda kutip cinta ini mungkin misalkan kita coba masukkan dalam diskusi ini semacam perdebatan itu biasanya yang bersifat fanatisme. Nah, gitu, fanatisme. Jadi kalau pikiran jelas aja gitu loh. Selama dia tidak keluar dari concern perdebatan itu gitu. Yang memang dari awal ia lontarkan secara pikiran, akhirnya terus akan terhubung secara pikiran dan terus-menerus begitu, itu argumen. Kalau sampai ada perdebatannya atau ucapan yang mengarah pada hal-hal yang di luar pikiran. Nah, ini sepertinya dia hanya marah aja, sepertinya dia hanya tidak terima saja. Semisal kita berdebat nih, udah
karena saking nggak mampunya otak untuk mengolah argumentasi itu, akhirnya ketemunya sentimen yang akhirnya narasinya itu sudah bukan pikiran. Jadi misalnya, lu ngapain sih, orang pendek, hitam, orang desa dan seterusnya, nggak ada urusan kan gitu loh untuk perdebatan sebuah pengetahuan, sebuah materi, sebuah pikiran. Jadi ya mungkin parameter, ini tesis ya, mungkin parameter emosional itu di situ. Selama dia akan lari dari fokus pembicaraan awalnya itu sentimen. Apalagi yang dia langsung pada wilayah rasisme gitu mungkin ya. Ini menarik. Produk berarti gini, bukan produk ya, tapi bisa dijadikan fenomena fanatisme tadi ya. Lumrah saja orang fanatik, lumrah. Saat ia mengemukakan sesuatu ya, pernyataan dia selama masih di ranah-ranah pikiran, itu masih disebut argumen. Meskipun dia fanatik, berarti kan dia ada hal yang diargumentasikan. Nah, dekat-dekat ini kan tahun 2024 tahu lah ya. Ya. Udah pasti akan ada fenomena sosial, ledakan seperti itu pasti ada nih. Ada, pasti ada. Mestinya nih kedepannya udah harus aware nih. Yang harus saya gunakan adalah argumentasi yang masuk akal, bukan sentimen yang dipaksakan. Artinya kalau sentimen dipaksakan, udah jadi intimidatif tuh. Wah, nggak enak. Akhirnya menjadi tidak seru lagi dong. Kalau sudah di sentimen yang kedepankan. Nah ini maksud saya begini. What if? Kalau what if ini saya berbicara misalkan ya. Saya ini meskipun katakan enggak, saya nggak mengatakan itu tersinggung, tapi sudah menyentuh ranah emosi nih. Anggaplah ya, namanya pikiran dengan pikiran itu kan bisa aja ketemu dengan atau mandek dengan suatu titik temu. Mandeknya itu karena ngeyel. Ngeyel, ada ketemu ngeyel. Nah, kita kalau ketemu hal yang ngeyel, meskipun ngeyel itu datangnya dari pikiran, muncul nih buih-buih sentimen nih. Iya, sebetulnya sah kok. Maksudnya ya agak bukan susah ya, tapi mungkin dilema gitu loh. Membedah atau memisahkan antara sentimen sama argumen. Jadi begini, apakah pertanyaannya, apakah seandainya kita marah dengan sesuatu yang sifat sentimen itu tadi ya, perdebatan yang bersifat emosional ya, nggak ada kaitannya dengan ya apa sih yang digolongkan artinya, misal lu ngapain orang desa ya barusan itu, sah nggak kita marah? Sebetulnya sah gitu loh. Ya bagaimana nggak sah, orang memang dari awal kita punya yang namanya perasaan emosional gitu loh. Toh juga psikologi kan nggak membedah itu, nggak memisah antara pikiran dan perasaan. Nggak mungkin sesuatunya itu, informasi itu langsung keserap oleh emosi gitu. Tapi coba akhirnya kan selalu diolah oleh pikiran, akhirnya punya interpretasi yang akhirnya ditangkap oleh emosional itu tadi gitu. Aku coba merefleksikan ya. Aku mencoba merefleksikan. Pikiran tadi ya. Ketika ada buah pikir yang didialogkan, lalu dalam materi-materi pikiran tersebut, katakanlah ya, langsung ke materi itu. Kalau masih nyambung dengan materi sebelumnya yang masih berkaitan dengan perdesaan atau apa, atau memang menjelaskan terkait kisah masa lalu, masih bisa ini loh, masih bisa. Ya, pertama tapi begini sih ya. Tapi kalau materi pembicaraannya, katakan lagi bahas soal baju. Baju lu nggak ganti-ganti. Nah ini kebetulan kita podcaster juga bajunya begini. Tapi kan kita nggak membicarakan baju karena nggak ada urusan baju sama pikiran, begitu. Maksud saya bridging baju dengan kampungan. Gitu loh. Ya, kan situ. Kalau pikiran dengan pikiran, ini kan kita memikirkan baju dan bagaimana bridgingnya. Kalau nggak nemu, aku emosi. Ya makanya sebetulnya. Nah ini kan refleksi aku ya. Ini refleksi aku. Kalau nggak nemu, loh kemana sih? Misal nih. Ini aku sempat juga nih mendapatkan fenomena. Enak ya kalau kita punya lawan berpikir tuh. Ya. Lawan berpikir seperti silat dalam pikiran tuh.
Ketika sudah mati dalam artian secara skakmat secara argumen, muncul seperti secara tingkah laku tuh mengolok-ngolok, tapi ngolok-ngolok itu untuk memflorkan, artinya itu menyelesaikan, ayo udah bubar. Iya, gitu. makanya gitu kan saya bisa paham. Makanya kita harus teruskan, nggak hanya nanti bicara soal sentimen dan argumen gitu loh. Iya. Sepertinya ada semacam seni lagi setelahnya. Ada seni berbicaranya, ada seni ininya, komunikasinya. Jadi gini. Kan sebetulnya hanya ada dua, Pak, respon ketidaksukaan kita terhadap sesuatu gitu. Dia membenci atau menertawakan dengan satir. Nah. Oh, ini yang disebut dengan, ya sebenarnya saya juga penasaran dengan perbedaan sarkasme dengan satir ya. Kalau saya cari-cari ya, baca-baca referensi, satir dimaknai sebagai cara yang mengungkapkannya dengan halus ya. Sarkas justru lebih menyakiti ya. Saya nggak paham ya, apakah pengertian secara epistemologinya akan ke situ. Tapi kalau hari ini tesis saya, kalau satir itu sesuatu yang bersifat emosional diteruskan oleh pikiran. Gini, kan akhirnya kan satir itu selalu ditandai oleh tulisan-tulisan yang agak bersifat apa ya, mungkin komedi. Sumbernya emosi, tapi olahannya pikiran. Jadi dia nggak hanya menyajikan bentuk emosi itu yang nggak diolah sama sekali gitu. Jadi ada terusan. Dia cari dia gunakan konsep universal, dia gali secara radikal gitu loh. Jadi akan kemana-mana, sehingga sesuatu yang akan keluar itu bukan tersurat lagi, tapi akan tersirat. Sebaliknya, sarkasme adalah bentuk pikiran yang diemosikan. Mungkin ya. Maka jadi kesannya bukan tersirat, tapi tersurat sudah jelas, karena udah menyakiti, sudah mengolok. Atau sarkasme kan langsung to the point. Atau pengertian lain begini ya sebetulnya ya, respon emosi yang tidak cukup mampu diolah oleh pikiran, akhirnya keluarnya itu emosinya sarkas gitu. Bisa jadi, pikiran juga, dasarnya jadi pikiran juga. Kalau gitu sama saya dengan satir. Cuman perbedaannya dengan sarkasme apa satir ini? Sarkasme dengan satirnya apa gitu. Ya kan nggak cukup dengan satu referensi, maka kita mencoba untuk membongkar bangun lagi konsep kan. Membeda yang mana yang satir, mana yang sarkas. Ini ada yang menarik bahwa tadi satir sumbernya emosi lalu dikemas dengan pikiran itu. Bukan jadi sentimen loh. Makanya kan itu ya. Makanya kan ada terusannya soalnya. Makanya nggak menjadi sentimen. Meskipun ada nilai satir. Respon awal itu emosi memang, Mbak. Tapi balasannya ini sudah berupa pikiran. Argumentasinya yang menjadi punya sifat satir, punya kadar satir gitu loh. Bener, argumentasinya punya kadar satir gitu. Tapi bisa saja aku berargumentasi punya kadar sarkas. Nah, kalau misalnya argumentasiku berkadar sarkas, ya definisi sarkas itu apa? Kalau misalnya kita kaitkan dengan satir tadi ya, bahwa satir itu adalah emosi, sumbernya yang dikelola dengan pikiran. Nah, sedangkan sarkas bagaimana? Apakah sumbernya itu pikiran? Aku tuh melihat ada secara pikiran ini nggak nemu loh. Sehingga memantik emosiku, lalu aku balikin lagi ke pikiran, tapi dengan pengelolaan yang sudah coba kita uji aja Pak, dari kalau kalimat-kalimat kalau satir mungkin kita udah terbiasa ya. Kalimat satir pernah nggak? Ya, tapi kita udah terbiasa sebetulnya di beberapa banyak sastra mungkin ya, karya-karya sastra itu kan menjadi salah satu dari ketidakterimaan masyarakat atau ketidakterimaan seseorang terhadap sesuatu yang karena dia nggak mungkin bisa selesaikan secara kemampuan, akhirnya dia coba tertawakan itu melalui pikiran gitu loh. Tapi kalau sarkas ini apakah kita coba aja ambil dari bentuk-bentuk sarkas. Apakah sarkas ini identik dengan teman-teman seni gitu loh? Apakah akan begitu ya? Yang agak marginal itu termasuk sarkas gak sih? Gaya-gaya hidup anak pang misalnya itu sarkas gak? Apa gimana ya? Itu masih pola hidup. Masih pola hidup gak bisa ya? Tapi sarkasme memang mainnya di ranah-ranah komunikasinya sama seperti berkomunikasi satir ya. Kita menertawakan dengan pikiran ya. Kalau ingin menyederhanakan lagi satir ya. Ya. Mungkin sarkas ini ya itu memang keluapan emosi yang sudah tak terbendung lagi gitu loh. Jadi
ya gimana ya? Udah nggak bisa atau beberapa bahasanya akan seperti kalau bisa kalau bisa halus saya halus ya. Kalau saya bisa halus saya ketemu dengan satir. Tapi kalau enggak bisa ketemu dengan halus, bener jadi itu sarkas jadinya. Sarkas. Jadi ketidakselesaian argumentasi yang ditembus oleh pikiran melalui etika itu barangkali ya. Melalui etika itu akhirnya ini nggak bisa gitu loh. Gini. Respon ini tuh sebegitu daruratnya, sebegitu gawatnya gitu loh. Karena udah nggak bisa diapa-apain, misalnya apalah sebutnya objek atau subjeknya apa gitulah. Ini nggak bisa gitu loh, nggak bisa diselesaikan begini. Ya itu tadi akhirnya lawannya mungkin sarkas gitu loh. Karena udah alternatifnya udah nggak ada barangkali gitu. Kan dapat ya sifat halus kasar yang menjadi perbedaan. Lantas ini kan jadi tanda-tanya lagi selanjutnya bahwa halus dan kasar menjadi normatif. Halus menurut misalnya saya menyampaikan menurutku satir, terasa di dirimu bisa sarkas loh. Loh kasar, padahal aku udah ngomong kan fungsi satir kan memang begitu. Lah enggak, maksudnya aku gini, fungsi satir itu hanya bisa dilakoni oleh si pelaku untuk menyampaikan atau perlu divalidasi oleh yang mendengarkan. Nggak perlu, satir kan nggak perlu. Gitu ya? Maksudnya satir kan bicara kita yang menulis. Iya, berarti satirnya adalah subjektivitas si penyampai. Nanti interpretasi setiap orang bisa kemana-mana terserah. Oh begitu ya? Menganggapnya sarkas, menganggapnya itu satir dan segala macamnya ya. Yang penting dia tuh nggak ngerti gitu loh. Kita hanya mungkin ada istilah lain barangkali satir itu menyembunyikan syarat ya. Nah, ini kan termasuk satir kan? Termasuk satir. Iya tahu. lagi menertawakan. Ya, jadi satir itu mungkin salah satu upaya kita menyampaikan emosi tapi dengan menyembunyikan motifnya. Ya, mungkin begitu kali ya. Menyembunyikan motifnya. Kan nggak ngerti kita marah ke siapa, maksudnya kemana dan segala macamnya, dalilnya gitu loh. Tapi ya udah, ini emosinya ada tapi semuanya serba bias gitu. Setiap orang bisa tersinggung, setiap orang bisa setuju dan seterusnya. Ya. Barangkali begitu. Ya. Akhirnya golnya ke eksistensi lagi. Karena produk eksistensi ya ketersinggungan salah satunya kan gitu loh. Gitu loh. Bahkan kalimat-kalimat seperti argumen, sentimen, tegak juga sebagai eksistensi loh. Iya dong. Iya, akhirnya begitu. Kalamullah itu kan eksistensi loh. Bukan. Ya, saya tahu. Ya sebetulnya seandainya pakai analogi semacam begitu sama juga gitu loh. Sama juga. Maksudnya kita gini ya, maksudnya eksistensi kan menguji dari sesuatu yang disebut ada gitu. Yes. Satir, sarkas, sah dianggap eksistensi karena kita ada, gitu loh. Ya. Karena pikiran itu ada. Kalau kita ambil akhirnya wujud eksistensi. Wujud adanya rasanya ini kok satir ada, kok rasanya ini sarkas, itu menandakan bahwa pikiran kita itu ada. Makanya kayak kita ambil dari salah satu filosof itu eksistensialis apa pragmatis ya, apa itu loh. Descartes. Kau berpikir maka aku ada. Oh, kok gitu itu Descartes. Ya, René Descartes kan begitu. Aku berpikir maka aku ada. Jadi konsepnya bahwa pikiran itu ada. Ya. Itu akhirnya mewujudkan pada aku. Karena apa ya? Karakteristik kalau kemarin saya menyebutnya itu sebagai esensi dari kita gitu, Pak. Tapi apakah dengan begitu, nih saya nanya personal ya. Apakah dirimu menuhankan pikiran? Gini aja kita akhiri aja deh. Ya nggak bisa ulas itu dengan secara buru-buru, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita harus pahami dulu konsep Tuhan. Ya udah nanti di pembicaraan selanjutnya aja. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap selalu setia dengan podcast kami Barada Institute yang mungkin akhirnya karakternya mulai terbentuk nih. Jadi ya kita sekali lagi kita hanya mengurai apa yang menjadi keresahan, kedilemaan dari setiap orang. Dan barangkali hari ini hanya mewakili kami berdua, tapi kalau misalnya bisa mengambil apa yang bisa kalian ambil gitu. Dan bila mana Pak Dery teman-teman juga mengalami keresahan entah apa gitu. Boleh. Nah, nanti bisa ditulis kayak konseling loh. Nah, tapi konseling dalam podcast gimana sih? Boleh. Nanti ditulis aja di kolom komentar. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya tetap di Barada Institute.